Hai YouTube, masih di ID Santoso Channel. Dan saya sekarang sudah ada di depan Kebun Raya Purwodadi. Nah, dan untuk konten kali ini saya akan melakukan perjalanan dan mereview Bukit Sempu Paralayang teman-teman yang ada di Pasuruan ini. Oke, kita start dari sini ya teman-teman, dari Kebun Raya Purwodadi. Kebun Raya Purwodadi. Nah, harusnya nggak jauh dari sini, nanti kita akan belok ke kiri teman-teman. Nah, dimana belok ke kiri itu juga merupakan jalur ke Bromo via Nongkojajar teman-teman. Dan ini teman-teman kalau bisa lihat, ini adalah exit tol di Purwodadi ini. Jadi teman-teman kalau ingin ke Bromo bisa turun di situ ya teman-teman. Nah, di depan ini teman-teman pertigaan, kita belok kiri ke arah Nongkojajar. Halo teman-teman, jadi kita sudah memasuki jalan daerah Nongkojajar ini ya, dimana kalau kita belok dari pertigaan Jalan Raya Purwodadi tadi, kalau masuk sini itu juga merupakan jalur ke Bromo teman-teman, yang via Pasuruan. Atau teman-teman yang ingin ke Bromo untuk menikmati salah satu viewpoint yaitu penanjakan, itu bisa dari jalur ini juga teman-teman. Untuk jalurnya sendiri sangat baik ya, lebar dan aspalnya juga sangat mulus. Nah, ngomong-ngomong soal Bukit Sempu itu sendiri berada di Desa Cowak ya teman-teman, Kecamatan Purwodadi. Dan memang kenapa dinamakan sebagai Bukit Sempu Paralayang, karena memang Bukit Sempu ini sebetulnya bisa dijadikan landasan ya untuk teman-teman yang ingin mengendarai para layang. Dan terutamanya dulu dibuka memang untuk tempat latihan bagi para tentara angkatan udara yang ingin menaiki para layang teman-teman. Nah, semakin kesini karena view-nya memang cukup bagus, jadi dijadikan tempat wisata juga. Itu sih teman-teman terkait Bukit Sempu teman-teman. Desa Cowek. Nah, kalau lurus tadi ke arah Bromo, kita masuk Desa Cowek ini teman-teman. Dari sini jalurnya lebih kecil dari jalur jalan raya tadi ya, cuman masih sangat acceptable, sangat bisa dilalui baik itu motor ataupun mobil. Perpapasan mobil pun harusnya masih sangat bisa di sini. Masuk ke perkampungan warga. Dan untuk perjalanan kali ini saya ngikutin map saja teman-teman, karena saya juga belum pernah kesini, jadi petunjuknya saya hanya mengandalkan maps. Nah, ini tadi cukup kecil ya teman-teman, jadi harus kalau teman-teman yang bawa mobil
harus mengalah. Setelah masuki perkampungan warga ini tadi ya, jalannya cenderung mengecil. View-nya persawahan, sudah di model terasiring atau berunda-unda ya. Salib dulu. Cukup menanjak. View-nya sudah lumayan sih nih teman-teman, cukup indah karena disuguhkan perbukitan yang cukup lebat di sini. Ya, jalurnya cenderung mengecil, jadi kalau teman-teman yang bawa mobil ketika berpapasan dengan mobil yang lainnya harus mengalah ini ya teman-teman. Tapi untuk kondisi jalurnya sendiri lumayan, cukup bagus. Aspalnya lumayan mulus kok. Entah ya untuk di depan, tapi sampai saat ini masih sangat oke. Tanjakan ya lumayan, tapi ya nggak terlalu curam juga. Nah, ini lumayan curam ini teman-teman. Dari sini cukup curam tanjakannya dan lumayan panjang. Kelokan tajam langsung naik kelihatannya, tuh kan. Sudah masuk area hutan. Dan kalau di area hutan ini jalannya cenderung masih bisa ya untuk berpapasan. Hanya di daerah mana? Apa namanya? Perkampungan tadi aja yang cenderung kecil, dan kalau berpapasan memang cukup repot tadi. Karena kanan kiri kan bangunan warga ya. Kalau di sini kan kalau berpapasan, kalaupun nggak cukup, teman-teman bisa minggir ke bahu jalan. Dari kalau saya lihat di map sih harusnya nggak jauh lagi, tinggal beberapa ratus meter di depan. Ini ada bangunan apa ini? Warung Padepokan. Ya, belum selesai. Dari sini view-nya sudah cukup terbuka. Hanya saja helm saya nggak bisa noleh. Jadi kalau di sebelah kanan jalur barusan itu sudah terlihat city light atau pemandangan kota Pasuruan, Prigen atau Lawang dia. Nah, nampaknya di depan itu teman-teman, kita sudah masuk di pintu masuk Bukit Sempu dan Paralayang.
Nah, mulai masuk sini jalurnya makadam, tapi lumayan cenderung cukup rata kok. Masih sangat bisa. Ada mobil apa cek. Nah, 5.000 Pak. Siap. Ya teman-teman, sekarang saya sudah ada di parkiran motor Bukit Sempu ya. Posisinya seperti ini. Ini kalau teman-teman bisa lihat di sebelah kanan itu sedang ada pembangunan kafe ya teman-teman. Dan harusnya kalau sudah jadi kafe itu cukup indah harusnya teman-teman, karena langsung menghadap ke city view dari Purwodadi dan jalan raya Purwodadi itu sendiri ya teman-teman. Jadi viewnya harusnya cukup indah. Nah, di depan ini adalah rumah-rumah inap yang disewakan ya teman-teman tadi, dan di depan itu merupakan pusat informasi dari Bukit Sempu ya teman-teman. Jadi di depan ini teman-teman bisa menanyakan terkait penyewaan rumah hinap tadi, dan mungkin tiket untuk teman-teman yang ingin camping di Bukit Sempu ini ya teman-teman. Nah, di depan kanan itu tadi adalah loket untuk masuki daerah Bukit Sempu ini teman-teman. Tadi saya dikenakan biaya masuk sebesar Rp5.000, dan itu sudah merupakan atau sudah include biaya parkir ya teman-teman. Jadi murah sekali ya, karena cuma Rp5.000. Nah, dari sini kita jalan kaki turun, tidak terlalu curam sih. Jadi untuk teman-teman atau bapak-bapak ibu yang sudah tua harusnya tidak ada masalah, karena tidak terlalu curam juga, cuman hanya sedikit menurun. Jalannya juga sudah pakai paving konblok seperti ini ya, jadi aksesnya cukup mudah untuk dilalui harusnya. Nah, di depan ini di kiri ini merupakan kafenya ya teman-teman, dan di sebelah kanan ini merupakan musola dan juga toilet yang teman-teman bisa gunakan. Nah, ini adalah kafenya, dan dari sini saya masih lurus untuk langsung melihat view pemandangan daerah Purwodadi dari atas ini ya. Nah, paving konbloknya sampai sini aja teman-teman. Jadi setelah ini merupakan tanah biasa seperti ini ya, tanah merah seperti ini. Nah, buat teman-teman yang camping, kelihatannya motor-motor itu boleh ya bisa masuk sampai sini, karena saya di sini hanya untuk menikmati kafe atau makanan dan minuman di kafe, jadi motornya saya taruh di atas tadi. Nah, terlihat juga di depan ini sudah berjejer tenda-tenda teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman yang ingin camping di Bukit Sempu ini bisa mendirikan tenda di daerah sini ya teman-teman, dan untuk lokasinya juga cukup datar, jadi cukup enak harusnya mendirikan tenda di sini, dan dibuat berundak-undak seperti ini ya teman-teman. Dari sini saya naik untuk melihatkan view dari atas sini ya, view Purwodadi tadi. Nah, ini teman-teman,
Cuman masalahnya saya kesini itu agak momennya kurang tepat ya, karena terlalu siang juga dan sedikit berkabut. Tadi Gunung Arjunanya tidak terlalu jelas terlihat ya, walaupun kelihatan memang tapi tidak terlalu jelas. Nah, dari sini saya ngopi dulu di warung ini ya teman-teman. Nah, tadi saya sudah ngopi sejenak, saya lanjut lagi berputar-putar untuk memperlihatkan daerah Sempu ini. Nah, ini cafe yang sedang dibangun itu ya teman-teman. Areanya cukup luas harusnya cafe ini. Dan saya yakin kalau sudah jadi, view-nya cukup indah sekali ya teman-teman. Tuh, langsung melihat ke city view dari daerah Purwodadi, dan pas di balik city view itu langsung ada background Gunung Arjuno. Jadi kalau teman-teman kesini momennya pas, mungkin kelihatannya sunrise ya, sunrise atau sunset ya di sini ya. Kalau pagi sekalian, jadi kalau sore juga sore sekalian, sekitar jam 4 atau 5 gitu ya, harusnya sangat cantik pemandangan di sini. Nah, untuk camping groundnya bisa sampai sini ya, jadi areanya cukup luas, bisa sampai depan sini juga. Sampai sana ya teman-teman, jadi cukup luas. Nah, mungkin ini momennya saja yang kurang pas di sini, karena mengingat tadi ada beberapa pembangunan juga, jadi ada beberapa pasir dan material yang cukup tidak enak dilihat mata, dan juga secara visual Gunung Arjunonya juga kurang terlihat jelas ya tadi teman-teman, juga cukup terik juga. Jadi saran saya memang kesini kalau pagi-pagi sekalian, kalau sore bahkan malam harusnya lebih indah di sini ya. Nah, ini saya sudah arah pulang. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat dan wassalam.